Alhamdulillahil wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawi nufusiz zakiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa datang ke rumah Allah. Di waktu yang mulia, di hari yang mulia, di saat yang mulia. Waktu yang mulia adalah waktu subuh di bulan yang mulia. Rajab termasuk bulan mulia. 4 bulan yang dimuliakan Allah bernama hurum, bulan haram. Bulan haram Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi kita termasuk di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, masjid, melaksanakan ibadah mulia setelah salat, majlis ilmu. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, nikmat-nikmat yang seperti ini selalu dan senantiasa Allah kekalkan sampai kita meninggal dunia hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Besar nikmat Allah kepada kita. Bangun dari tidur kita, Allah izinkan membuka mata. Sampai hari ini orang masih ada yang belum bisa membuka mata. Belum Allah izinkan membuka mata. Kita alhamdulillah mata terbuka, kaki bergerak, tangan bergerak, bisa datang ke rumah Allah. Ada orang yang ketika bangun tidur mata terbuka, tangan kedua belahnya bergerak, tapi kaki sebelah tak bergerak lagi. Ada orang yang Allah izinkan bangun mata terbuka, tangan bisa bergerak, kaki kedua belahnya tak bisa bergerak lagi. Ada orang yang Allah izinkan bangun pagi, kakinya bergerak tapi tangan tak bisa bergerak. Ada orang yang Allah izinkan dia bangun tapi mata saja terbuka, tak ada yang bisa bergerak, kaku semuanya. Dan ada orang yang sampai hari ini tidak Allah izinkan untuk bangun. Maka kita alhamdulillah, besar nikmat Allah untuk kita, Pak. Besar nikmat Allah. Dan tidak ada satupun obat yang bisa mencoba untuk menghidupkan dan membuka mata orang. Maka satu kekhawatiran dokter setelah operasi ada bius, namanya bius seluruh tubuh, ada bius paruh. Kalau bius seluruh tubuh itu dokter pusing. Maksudnya kalau seandainya pasien ni belum bisa bangun, belum sadar, tu berarti dah cemas dokternya. Tak ada yang bisa. Yang bisa cuma Allah. Tidur kita, yang bisa menghidupkan kita kembali adalah Allah. Maka oleh karena itu, nikmat yang seperti ini adalah nikmat besar. Bangun tidur bisa jalan ke masjid, itu nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan sampai kita meninggal dunia Allah takdirkan seperti ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin ada di Pekanbaru jemaah kita, memang itu permintaan dia, bapak itu usia sudah hampir 80 tahun. Dia minta dan cieknya ustaznya di akhir usia, dan katanya janganlah sampai pernah tinggal solat subuh ke masjid. Betul, Allah izinkan. Habis solat subuh ke masjid, mendengarkan kajian, pulang, tiba di rumah, apa istirahat, agak apa nampaknya kata dia, agak membayang-bayang, kata hoyong-hoyong bahasa orang gitu ya. Tidur, rupa tidur tu dijaga anak jam 9 tak jaga tu. Itu dia. Kita mudah-mudahan seperti itulah. Setiap saat Allah izinkan kaki kita melangkah ke masjid. Mudah-mudahan ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, bulan ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang ditunggu oleh orang-orang saleh. Orang-orang saleh dahulu kala yang ditunggu dengan bulan Rajab. Kenapa? Karena kalaulah masuk bulan Rajab ada angin segar. Ibarat kita duduk dekat orang merokok yang terbaun aroma rokok. Kalau bulan Rajab, orang-orang soleh bulan Rajab yang ditunggu. Kenapa? Kalaulah di bulan Rajab itu tidak lama leh ada haruman baun itu bernama Ramadan. Dekat Ramadan lagi. Kalau sudah Rajab 2 bulan lagi berarti Ramadan. Kini tak sampai 2 bulan lagi Ramadan. Bulan mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang soleh. Tapi bulan Rajab ini sudah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Riwayat Sayyidina Anas bin Malik, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahri ummati. Kata Nabi, Rajab ni bulan Allah, Sya'ban bulanku, kata Nabi, Ramadan bulan umatku. Maka hadis dalam bulan Rajab ni banyak sekali tentang kemuliaan bulan Rajab. Tapi hati-hati, hadis tentang kemuliaan bulan Rajab banyak juga hadisnya hadis palsu. Banyak. Itu yang beredar-edar di WhatsApp itu tuh hadis-hadis tentang Rajab, hadis palsu itu. Apa di antaranya? Man shama awwali Rajab, siapa yang puasa di awal bulan Rajab maka Allah ampuni dosanya 700 tahun. Itu hadis palsu tu, duto aja ni. Siapa yang berpuasa hari yang kedua di bulan Rajab, ni hari kedua di bulan Rajab ya. Hari kedua di bulan Rajab, Allah ampuni dosanya 1000 tahun. Ada yang puasa hari kau? Lain. Kenapa you know? Cuma jangan karena hadis ini. Ada lagi di dalam Lalainul Masnu'at fi Hadisil Mawdu'at, man ightasala fi awwali jum'atin minar rajaba fa bara'atin minal maridi wal ayyan. Siapa yang mandi dia di awal Jumat bulan Rajab, maka Allah sehatkan tubuhnya setahun yang akan datang. Ini palsu hadis ini. Palsu, tak pernah Nabi mengucapkan itu. Jadi kalau ada mandi, mana ada mandi Rajab macam mana? Nah, ada mandi Rajab. Rajab mandi ada. Namanya Rajab mandinya tu Rajab mandi namanya. Tak ada mandi Rajab. Ada lagi solat raghaib namanya. Ni memang dulu banyak saya tengok, perhatikan buya-buya kita ada mengamalkan. Tapi Imam Nawawi dengan Imam Ibnu Hajar mengomentari hadis ini maudhu', la aslallahu. Abdullah ibn al-Abdul Aziz dalam meriwayatkan hadis ini katanya, man shalla ba'dal maghrib bainal isya, siapa yang salat setelah selesai salat maghrib, antara maghrib dan isya, 12 rakaat, namanya salat sunat raghaib, fi awali Rajab, di awal bulan Rajab, faka'annahu yamsi fis sitirat kalsahah, maka dia seolah-olah berjalan di jembatan Siratal Mustaqim dalam keadaan sahah, dalam keadaan lancar dan dalam keadaan kencang. Ini hadis juga hadis palsu. Jadi banyak hadis-hadis palsu di dalam bulan Rajab. Hati-hati, kita jangan sampai men-share di WhatsApp pula ni. Siapa yang men-sharekan ini maka dia dapat pahala sama seperti orang yang melakukannya. Walaupun dia tak puasa tapi share aja dapat pahala. Hadis-hadis maudhu'. Hadis maudhu' tu hadis palsu. Hukum meriwayatkan hadis palsu hukumnya haram. Tak boleh. Haram hukum meriwayatkan hadis palsu. Sama kita mendusta-dustakan Rasulullah, sama kita mengada-ngadakan kata Rasulullah padahal Nabi tak ada mengatakannya. Maka kalau kita katakan berarti kita termasuk berdusta di atas Nabi SAW. Kok bisa ada hadis maudhu' ni Ustaz? Inilah kerjanya orang-orang Yahudi dulu. Kerja Yahudi memalsukan hadis Nabi. Setelah Nabi meninggal dunia, dibuat-buatlah Yahudi lah cakap, Nabi kalian macam ni, macam ni, macam ni. Padahal Nabi sendiri tidak pernah mengucapkan itu. Ada lebih daripada 500 hadis maudhu'.
Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi menukilkan dalam kitab Al-Mawdu'atnya. Setelah itu Imam Suyuti dalam kitab Lalailul Masnu'at 3 jilid. Setelah itu Imam Al-Iraqi dalam kitab Tasnifus Syari'atil Masnu'at fi Lalailil Mawdu'at. Lebih dari 15,000 hadis palsu. Dan umumnya kita tengok banyak juga dari kalangan ustaz-ustaz, khatib-khatib kita berbicara pakai hadis maudhu'. Padahal tak boleh. Haram itu pakai hadis maudhu' tu. Apa contoh hadis maudhu'? Contoh hadis maudhu'. Dulu di Madinah, Yahudi berdagang sayur. Yang dagang dek Yahudi tadi, kol, terung, mintimun, ada di Arab ada. Di samping si Yahudi ini ada seorang Muslim yang berdagang itu pula terung, mintimun apa. Kebetulan si Yahudi ini terungnya sudah habis. Taruangnya tidak ada habis. Orang banyak membeli terung di tempat si Muslim ni. Jadi karena Yahudi ni iri, bingit, datanglah dia ke orang-orang yang sedang berbelanja ni. Jadi kata dia, kalian Muslim, mengapa kalian beli terung? Tak boleh. Kata Nabi kalian, ingat kata Nabi kalian. Kata Nabi kalian, man akala bazinjana dha'afa zakarahu. Siapa yang memakan terong, lemahlah syahwatnya, katanya. Engkau pandai Yahudi ke? Kata Nabi kalian, siapa yang memakan terong, lemah syahwatnya. Impoten. Tentu takut orang Islam kau. Akhirnya tak jadi diboli terong orang kau dah. Bertanyalah orang Islam ni kepada sahabat terdekat Nabi. Kalau Nabi setelah meninggal dunia, itu bertanya hadis kepada 3 orang saja. Yang pertama Abi Hurairah, yang kedua Anas bin Malik, yang ketiga Abdullah ibnu Umar. Karena orang ni boleh dikatakan 24 jam dengan Rasulullah, karena di rumah Nabi saja main ini. Abi Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah ibnu Umar. Ditanyalah ke orang bertiga ni, tak ada satu pun mendengar Nabi pernah mengucapkan itu. Itu pandai-pandai si Yahudi itu aja. Makanya ada dalam kitab hadis maudhu' tentang daripada terong. Man akala bazinjana dha'afa zakaruhu. Siapa yang memakan terong, lemahlah syahwatnya. Itu hadis tu hadis palsu tu, maudhu'. Ayah mak awak dulu terong aja makan. Anak 9 seboleh. Iya kan? Orang kini nak ada makan taruang dah, tapi anak bertiganya mana nak impoten? Impoten dia awak kini lah pada orang dulu. Sehat tu makan taruang tu, jangan takut pula lah. Hadis ni hadis palsu, bukan hadis sebenarnya. Ini salah satunya. 15,000 hadis yang seperti ini dibuat Yahudi. Untuk apa? Untuk merusak Islam, untuk mengganggu orang Islam. Dibuatlah hadis-hadis palsu seperti ini. Ada satu lagi hadis palsu berkembang di masyarakat kita. Di dalam Tabaqatil Asfiya, Al-Imam Abdul Rauf Al-Manawi di dalam Tabaqatil Asfiya 5 jilid, kata di dalam tu ada hadis Nabi. Salah satu di Hilyatul Auliya, Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, inna sab'atin min aqra'iz zina fahuwa zani. 7 keturunan anak zina, maka itu adalah hasil zina. Maksudnya 7 keturunan anak zina itu dapat dosa zina. Kan itu di kampung-kampung kita kan? Di kampung-kampung kita kan itu tu. Jangan je si Anu tu lah. Si Anu tu kakek neneknya dulu berzina. Jangan si Anu tu lagi kakek ni. Ni hadis maudhu' ni. Zina dalam kajian fikih haram, sepakat ulama, dosa besar. Tapi apakah dosa ini bisa diwarisi ke cucu? Enggak. Jadi yang mendapat dosa zina siapa? Pelaku zina. Ayah mak yang berzina, ayah mak dapat dosa. Anak kau ni enggak. Anak tidak kena dia. Ini mindset kita ni. Jangan kita sampai menuduh buruk kepada anaknya karena ayah maknya berzina. Tak boleh, berdosa kita pak. Berdosa kita. Yang berzina ayah maknya, bukan anaknya. Jadi anaknya jangan sampai kita
buruk kan, jangan sampai suuzon kita. Oh, anak si anu tu, anak Isa tu anak zina. Tapi jangan salah-salah, kadang anak zina pun kalau dididik dengan didikan yang elok bisa jadi hafal Quran, bisa jadi ulama dia. Yang bersalah siapa? Ayah maknya. Ini hadis termasuk hadis maudhu'. Mana hadis maudhu' lagi? Dulu di Madinah ada orang yang mencuri. Orang mencuri, ada degil dia. Ini Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Tertangkap. Tetangkuknya mencilok. Nak dipukul oleh masyarakat, langsung dibaca hadis. Kata dia, tunggu dulu. Kalian kalau memukul saya, kalian berdosa. Kalian berdosa. Kenapa? Dilarang oleh Nabi memukul orang yang bernama Ahmad. Ini namanya Ahmad. Jadi ada hadis Rasulullah, kata Nabi, idza awwal ismuhu Ahmadan fa akrimuhu fala yadribuh. Apabila ada orang yang awal namanya Ahmad, jangan dia dipukul dan dimuliakanlah dia. Itu hadisnya rupanya. Hadis itu hadis palsu. Mencolehnya macam mana nak ditokok? Mencuri dia macam mana nak dipukul? Ini hadis-hadis namanya hadis maudhu'. Balik kita ke Rajab. Di dalam bulan Rajab banyak sekali hadis-hadis maudhu'. Banyak sekali hadis-hadis maudhu' yang beredar. Tapi bukan berarti tidak ada hadis-hadis sahih yang ada di dalam bulan Rajab. Makanya ada seorang ulama mazhab Hambali namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau punya kitab 2 jilid namanya Lataiful Ma'arif fi Mawasim wal Mawarif, 2 jilid. Beliau di dalamnya mengkisahkan tentang Rajab. Rajab ni 4 bulan mulia. Kalau kita tengok tafsir, Nabi Allah mengatakan Syahrullahil Hurum, bulan yang haram. Haram mengapa? Haram berperang, haram membunuh, haram melakukan dosa. Memang melakukan dosa ni haram juga, tapi kalau bisa jangan di bulan Rajab membuat dosa. Macam mana Ustaz? Iyo, kalau di bulan Rajab dilipat gandakan dosanya, kata Umar bin Khattab. Karena ni bulan haram. Jadi kalau bisa jangan sampai membuat dosa di bulan Rajab. Jadi kalau gitu diundur aja lah ke bulan Sya'ban Ustaz. Iyo kalau bisa. Jangan. Jadi ada nisbah tempat dan ada nisbah waktu. Bulan ada bulan haram, tempat ada tempat haram. Tempat haram mana tempat haram? Makkah, Madinah. La yadkhulul musyrikatin najasah. Tidak masuk orang-orang kafir ke dalam tanah haram karena dia bernajis. Kata Umar, melakukan pahala di tanah haram itu dilipat gandakan pahala. Awak semayang, berbeza tak salat di tanah haram dengan salat di sini? Beda pahalanya, Pak. Kenapa? Karena itu tanah haram. Bersedekah di tanah haram berbeda tak bersedekah di sini? Pahalanya berbeda. Begitu juga dengan bulan haram. Beribadah di bulan haram itu berbeda pahalanya dengan beribadah di bulan yang lainnya. Itu dia. Jadi berbeda awak semayang di bulan Rajab ni dengan pahala salat kita di bulan Sya'ban. Tapi ingat, melakukan dosa kita di tanah haram itu dilipat gandakan pula dosanya. Sama pula lah halnya membuat dosa awak di bulan Rajab ni. Maka Rajab ni bulan mulia. Bulan mulia. Jangan kalau bisa jangan buat dosa gitu. Jangan melakukan hal-hal maksiat. Taat saja kita buat. Santuni anak yatim, bantu fakir miskin, banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar di bulan Rajab. Karena bulan Rajab adalah bulan haram. Jadi apa amalan yang dianjurkan dalam bulan Rajab? Dalam kitab Lataiful Ma'arif, di antaranya adalah pertama kita berdoa. Doa. Maka di dalam hadis dalam Musnad Firdaus Imam Ad-Dailami, kemudian Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Ad-Dimashqi meriwayatkan hadis daripada Umamah Al-Bahili.
doa yang paling Allah istijabahkan adalah doa dalam bulan Rajab. Fi awali Rajab, tapi ulama mengatakan di dalam bulan Rajab mustajab doa. Banyak-banyak berdoa dalam bulan Rajab. Apa doa yang paling ancak? Doa yang telah dibaca oleh orang-orang soleh dulu. Apa doa yang dibaca oleh orang soleh dulu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa kemakan dulu. Doa bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang paling ancak dibaca di Allahumma barik lana, ya Allah barik lana, berkahi kami ya Allah, fi Rajab, di dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami ke dalam Ramadan ya Allah. Apa maksud minta berkah ni? Nah, ya Allah, cukupkanlah rezeki kami ya Allah, murahkanlah urusan kami ya Allah, limpah ruahkanlah rezeki kami di bulan Rajab ni ya Allah. Begitu juga di bulan Sya'ban ya Allah, sampaikan kami ke dalam Ramadan. Kalaulah tiba di Ramadan, tak minta berkah lagi, karena Ramadan itu sudah berkah. Makanya orang tua-tua kita dulu kalau masuk Rajabnya mulai pergi ke hutan, pergi ke rimba, pergi ke ladang. Mengapa? Pergi mencari kayu api. Diungguk kayu api, padi dijamu. Untuk apa? Persiapan Ramadan. Ketika Ramadan lah masuk, tidak perlu mencari kayu api juga ke rimba lagi, tidak perlu menjamu padi je lagi. Ini maksud doa minta berkah. Ada pula orang hari ini mengatakan tak boleh doa itu dibaca, kata dia, karena Nabi tak pernah membaca doa itu. Ada pula orang yang agak alergi sedikit. Ini dari kalangan Salafi ni. Salafi Wahabi, kalau tak ada di Nabi tak boleh, kata dia. Jadi kalau tak ada Nabi membacanya, tak boleh kita membacanya, kata dia. Doa tu ada dua. Ada doa ma'thurat, ada doa ghairi ma'thurat. Doa ma'thurat, doa yang selalu ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Itu nama doa ma'thurat. Apa contoh? Rabbana atina, Rabbana zalamna, Rabbana idnana amanna, Rabbana ja'alna muqimas salah, Rabbana. Sebanyak tu Rabbana dalam Al-Quran. Tokok je tari Rabbana tu. Doa tu dalam tu. Kemudian doa yang ada dalam hadis Nabi. Mana contoh doa nak masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba bi rahmatik. Doa nak makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Doa nak tidur, bismika Allahumma. Doa apa lagi? Nak tidur, bismika Allahumma. Doa nak berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ini disebut dengan doa ma'thurat, boleh diamalkan. Ada satu lagi doa yang disebut dengan ghairi ma'thurat, yang tidak diamalkan, yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, tapi doa ini sudah mujarrab. Mujarrab ini sudah teruji. Mana contohnya? Contoh bulan Rajab. Doa Rajab tu ulama-ulama dulu sudah mengamalkannya. Dalam kitab Majmu' Syarif ada, di dalam kitab Kifayatul Muqtad fi Syarhil Mi'raj ada. Ulama dulu sudah mengamalkan, maka hukumnya boleh. Sama halnya diistilahkan oleh ulama, ada dua orang suami isteri, punya anak 9 orang anaknya. Anaknya yang 9 ini menjadi anak yang hebat semua. Ada yang hafal Quran, ada yang hafal hadis 15,000, ada jadi ulama tafsir, ada menjadi ulama hadis 9 orang. Kita ingin anak kita seperti anak bapak ni yang 9 ni. Datanglah kita ke bapak ni. Pak, apa amalan yang bapak amalkan sehingga anak bapak menjadi manusia? Apa namanya anak ustaz dan jadi manusia? Setengah-setengah kan. Apa amalan yang apa amalkan pak? Kata bapak ni, saya selalu membaca 10 kali dalam tahajud. Apa pak? Allahumma rzuqna minas salihin, Allahumma rzuqna minas salihin,
Allahumma rzuqna 10 kali, 10 kali. Boleh tak kita meniru gaya bacaan bapak ni ketika tahajud? Boleh. Kenapa? Karena sudah teruji. Itulah dia. Jadi kita jangan sampai terpengaruh pula kita. Oh, kalau tak ada Nabi mengamalkan, tak boleh kita amalkan. Itu bid'ah itu. Oh, kalau itu dikaji, banyak pelaku bid'ah tu gini. Sangat banyak. Contoh kecil sajalah, kita pakai minyak rambut saja. Minyak rambut ada sunnah dalam hadis Syama'il. Nabi, kebiasaan Nabi memakai minyak rambut. Nabi disisir di badan Nabi ada satu yang tak pernah ditinggalkan Nabi. Sisir. Sisir ada selalu di jaif. Jaif di saku Nabi. Di saku Nabi. Padahal Nabi bersorban, tapi Nabi selalu menyisir rambutnya. Rapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi disunahkan memakai minyak rambut. Apa minyak rambut Rasulullah? Dalam hadis sahih dalam kitab Jami'us Shaghir, Imam Suyuti menukilkan hadis, minyak rambut Nabi adalah minyak zaitun. Ada kini orang makan minyak zaitun, minyak rambut? Jarang. Kita banyaknya Tancho, Gatsby, Tiha. Jadi itu minyak bid'ah itu. Jadi kalau ada kawan yang ngaku-ngaku sunnah tu, kami ku sunnah, kami berjenggot, kami sunnah celana kami cingkrang, kami sunnahnya. Cuba tanya kayaknya minyak rambut wak ngapo bilang. Kalau minyak rambut dia Tancho, itu bid'ah tu je. Minyak rambut Nabi zaitun bilang. Jadi tak bisa kita menghukum hari ini kita saja yang sunnah, orang lain pelaku bid'ah. Mana boleh, tak bisa. Jadi kita balik bahawa Rajab adalah bulan mulia, banyak melakukan amalan dalam bulan Rajab. Ada ulama-ulama sufi dulu, kita baca dalam beberapa kitab-kitab tasawuf, melakukan suluk khalwat dalam bulan Rajab. Kita di Siko di Kota Tonga khalwat bulan apa? Ramadan. Ada Rajab. Di Rajab ada. Tu. Memang ya. Amalannya orang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Rajab itu memang beliau khususkan untuk amal ibadah. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nengok daripada status ayat itu adalah orang-orang yang beribadah, yang beristighfar ia di dalam bulan Rajab. Banyak-banyak istighfar dalam bulan Rajab. Banyak istighfar dalam bulan Rajab. Syahrullah. Maka amalan yang paling bagus adalah dekatkan diri kepada Allah. Sya'ban syahri kata Nabi. Kenapa Sya'ban bulanku kata Nabi? Karena Nabi banyak melakukan puasa selain Ramadan adalah dalam bulan Sya'ban. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Kata Aisyah, aku tidak menengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa lebih banyak dari bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Ramadan syahri ummati, Ramadan syahri ummati, bulan umatku, karena memang di Ramadan itu kita banyak melakukan amalan saleh. Banyak kita melakukan zikir, banyak kita melakukan amal, dan pintu taubat kita pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu harus ada persiapan dari Rajab, Pak. Apa yang perlu dipersiapkan Ustaz? Fulus, uang. Itu maksud minta berkah ini. Piti banyak kan dalam bulan Rajab. Dalam bulan Sya'ban tambah lagi. Tiba di Ramadan tak mencari duit juga lagi. Ini ada orang kita tak ada beda ya antara Ramadan dengan bulan yang lain. Di Rajab mencari piti juga, di Sya'ban mencari duit juga, tiba di Ramadan mencari duit juga. Tu bila kita mengkhatamkan Quran lagi? Kapan kita nak berzikir? Kapan kita nak qiyamul lail? Kapan kita nak duha? Kalau tidak ada perbedaannya. Itulah maksud dari doa itu. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wa awwalu lailatal nisfu min Sya'ban. Jadi doa yang dikabulkan di awal malam bulan Rajab. Setelah itu di malam nisfu Sya'ban ini dikabulkan doa kita ini oleh Allah. Makanya malam nisfu Sya'ban tu kita kan baca Yasin. Berapa kali? 3 kali baca Yasin. Nisfu Sya'ban.
Nisfu Sya'ban ini, kalau Imam Syekh Hasanil Makhluf, guru daripada guru-guru kita, Mufti Mesir, mengatakan ada 12 nama malam nisfu Sya'ban ini. Di antaranya ada namanya Lailatul Hayyah. Lailatul Hayyah ini malam yang tidak ada orang yang meninggal dunia di malam itu. Boleh nanti Bapak Ibu coba. Nisfu Sya'ban mulai dari maghrib sampai ke Isya, itu malaikat maut itu waktunya yang istirahat. Jadi malaikat maut pakai istirahat pula, Ustaz. Iyo, pakai istirahat, kata Syekh Hasanil Makhluf. Kapan dia istirahat? Malam nisfu Sya'ban antara maghrib dan Isya. Ini tidak ada yang meninggal dunia. Boleh ditengok nanti. Di sini pernah tak antara maghrib dan Isya ada tak yang meninggal dunia di malam nisfu Sya'ban? Malaikat maut ni dia macam jarum jam, dia bekerja. Tarik. Bayangkanlah menengok wajah kita, malaikat maut tu 70 kali dalam sehari berjalan di muka awak, menengok awak. Menyilau gitu, 70 kali saja. Pagi silau pula, mereka duha silau pula, mereka jam 10 silau pula. Itu 70 kalinya menengok awak. Di hitungan yang keberapanya berhenti, itu tak tahu awak. Kalau nyolah 70 lewat, elok alhamdulillah. Jangan mereka di hitungan yang ke-69 berhenti. Wah, ikut lain agak pucik nampak kau mai ikut je lah kau, kata dia. 70 kali. Tapi kata Syekh Hasanil Makhluf, ketika nisfu Sya'ban malaikat maut istirahat. Jadi ditanya, tak ada yang meninggal dunia. Saya tanya juga ke guru-guru waktu di Mesir. Saya mendapatkan hadis ni ketika di Mesir dulu. Saya tanya, kata syekh saya, dah 80 tahun umur saya, memang belum pernah saya mendengar ada orang meninggal malam nisfu Sya'ban antara maghrib dan Isya. Di sini pernah terjadi tak? Alhamdulillah. Ini sambil uji petik sampai. Lah dah belum? Ada dah kan? Berarti sama berarti tu. Cuma nanti kita apa namanya tu, sambil mengkaji status otentik hadis ini. Tapi memang ni betul belum? Malaikat libur, istirahat malaikat sejenak, mencabut nyawa antara maghrib dan Isya di malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Rupanya salah satu asbabnya, fa innal malaikata lillahi yashtaghiluna al-a'rad al-a'mal. Para malaikat sibuk seluruhnya untuk mencatat amal, kecuali malaikat maut. Malaikat maut tak ada sangkut pautnya ke situ dah. Malaikat maut tu tugasnya memang menghantar orang aja tu nya. Maka makhluk yang paling terakhir meninggal dunia itu adalah malaikat maut. Malaikat maut akan mati, Pak. Malaikat maut akan mati. Malaikat mautlah terakhir, kata dalam hadis Nabi, makhluk yang paling terakhir meninggal dunia. Dan ketika itu pula lah malaikat maut sadar dan tahu bahawa ternyata mati itu sakit. Nah, tengok dalam kitab, di dalam kitab Lubabul Hadis Imam Suyuti ada hadis, seelok-elok mati orang soleh, sakitnya seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tu mati elok baru tu, Pak. Seelok-elok mati orang-orang soleh, mati seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Sakit. Kalau nak percaya, cubalah mati. Kalau nak percaya, tu mati yang paling elok tu. Apalagi mati yang tak baik, macam mana sakitnya kira-kira itu? Ketika itulah malaikat maut baru sadar dia bahawa ternyata sakit rupanya mati. Itu dalam riwayat hadis itu. Jadi kini tu lu terasa ada malaikat maut tu lemah. Kalau mak ajanya, katanya. Tiba kok sentang pula dia, tiba kok sentak pula. Lu tahunya rasa sakit itu lah. Bila tahu ketikanya nanti di akhir. Makanya makhluk yang terakhir meninggal dunia itu adalah malaikat maut. Maka kalau bisa sancaknya membuat nama anak, ancak buat nama malaikat maut namanya. Boleh terakhirnya mati besoknya malaikat maut. Buat namanya siapa nama malaikat maut? Israel. Buat nama Israel.
Jadi pas nak dicabut dari malaikat maut, tunggu luncurnya senama awak katanya. Siapa nama abangnya? Israelnya. Kali itu jelasnya terakhirlah mati je aku besok katanya. Dah, sampai kini tak ada orang nama malaikat maut, dah ada. Ridwan banyak orang nama Ridwan. Jibril ada, Syekh Jibril. Saya punya Syekh di Mesir namanya Syekh Jibril. Itu hafal Qurannya mutkin sekali, luar biasa. Malik banyak. Malik banyak. Rakib ada, Atid KUA di Tapung ada namanya. Yang tak ada Israel itulah. Dengan Mungkar Nangkir, itu tidak ada ya. Ada di siku nama Mungkar Nangkir. Ancak juga nama cucu Mungkar Nangkir Pak. Kalau lahir anak apa kembar agi namanya Ahmad Mungkar C Ahmad Nangkir C. Boleh jadi azabnya di kubur besok. Jadi pas nak diazab di kubur, kan, nak dilaju dan malaikat Mungkar Nangkir. Dak ibu nengok aku katanya kan. Apa tu? Senama awak kata dia lah. Siapa nama? Mungkar kata dia lah. Encik Nangkir. Buatlah macam Abu Nawas. Abu Nawas nak menipu malaikat Mungkar Nangkir rencana. Jadi kata Abu Nawas, kalau aku mati besok, kata Abu Nawas ke anak je bini ya, kafani aku dengan kain kapan yang lah lusuh, kain kapan yang ada warnanya dah kuning, dan agak sobek-sobek. Dengan itu kafani aku besok, kata Abu Nawas kepada anak bini ya. Itu wasiat abang. Ya, itu wasiat. Yalah, sakit keraslah Abu Nawas. Sakit akan meninggal dunia. Besoknya Abu Nawas meninggal dunia. Teringatlah dia anak, teringat dia bini. Abangku punya wasiat. Wasiat abang ni dikafani dengan kain kapan yang paling buruk. Tak boleh pegang kapan yang ancak. Kain kapan yang lusuh, kain kapan yang buruk, kain lapanlah cabik-cabik. Dengan itu kafani. Dicarilah kain kapan dia anak, dicarilah kain kapan dapet, kain kapan yang kuning warna, memanglah lusuh. Itulah dikafani. Setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburlah kalah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas dikuburkan, keluarga setelah talqin, setelah zikir, setelah doa, keluarga pulang. Datanglah malaikat Mungkar Nangkir. Dibuka kubur Abu Nawas dek malaikat Mungkar Nangkir. Tengok. Secapek-capek membuka, copek pulunya tutup balik. Dek malaikat Mungkar Nangkir ko, Abu salah gali wak enco kata lo. Apa tu ni? Iko ko lah wak tanya dulu ko nya lelamo jenazah ko kata dia. Apa bukti lelamo jenazahnya? Kain kapan lah lusuh, kain kapan lah kuyak, kain kapan lah cabik, kain kapan lah lamo. Boleh. Salah. Jadi kata Abu Nawas, mak wang kata Abu Nawas. Itulah tujuannya tu katanya. Iyo dia. Bercerita dari guru ke guru dapat namanya. Itu cerita dari syekh dapat nama tu. Entah-entah nak mungkin pula malaikat pula salah gali tidak aja. Tapi mana ni cuba je lalu nak apa ya. Mana tahu Pak Camat cuba usuk Pak Camat. Kalau ya kita tahu ke kami copek Pak Camat. Iyonya ustaznya, tadi iyonya ndak nampak dia malaikat Mungkar Nangkir tu dah nyon. Kalau itu yo dari kini awak simpan-simpan dalam tanah kain kapan nak lusuh dia. Enggak. Apa ke situ le cerita awak tadi tu. Kajian tentang Rajab tadi. Jadi malaikat, jadi para malaikat yastaghilul. Jadi tadi masalah kita adalah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban Lailatul Hayyah. Jadi ketika malaikat sibuk mengantarkan amal, ada namanya malam nisfu Sya'ban itu juga Lailatul Bara'ah, ada namanya Lailatul Malaikah, ada namanya Lailatul Istijabah, ada 12 nama. Kata Syekh Hasanil Makhluf, cuman yang agak unik satu adalah Lailatul Hayyah, malam yang hidup. Jadi nanti nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban kita membaca Yasin. Di sini kan masih ada kan tradisi itu kan? Baca Yasin 3 kali. Niat pertama kuat iman, niat kedua panjang umur, niat ketiga murah rezeki untuk taat kepada Allah. Kalau mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi melakukannya? Tentu kita jawab saja, tidak jumpa kita di hadis Rasulullah Nabi melakukan perkara seperti itu. Tapi kan umum hadis kan ada
bahawa Nabi menganjurkan kita untuk memperbanyak menghidupkan malam nisfu Sya'ban, sebagaimana hadis Umamah Al-Bahili. Nabi menganjurkan perbanyaklah ibadah, hidupkanlah malam-malam nisfu Sya'ban. Cara orang Indonesia, cara orang Mesir, orang Yaman, orang Sudan, Malaysia menghidupkan nisfu Sya'ban dengan cara baca Yasin 3 kali. Ada yang melaksanakan solat sunat tasbih dan lain sebagainya. Bolehkah? Boleh, tidak ada masalah. Nabi tidak mengamalkan. Walaupun Nabi tidak mengamalkan, tapi kan Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak amalan di dalam malam nisfu Sya'ban. Jangan kita nanti ini tak ada dalil ini. Ni mengada-ngada yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Ini tak boleh. Nah, berbeda halnya dengan melakukan hal-hal yang lain seperti mandi syirajab tadi dan lain sebagainya. Yang ketiga kata Rasulullah, yaumil istijabati du'a, malam yang Allah kabulkan doa. Yang ketiga kata Nabi, lailatul jum'ah, malam Jumat. Malam Jumat ni Allah kabulkan doa kita. Malam Jumat Allah kabulkan doa. Maka malam Jumat ini malam yang kalau orang-orang soleh mengatakan ini malam takbir aidnya ini. Karena Jumat itu disebut dengan hari raya. Jadi malam Jumat ni mustajab doa. Maka dianjurkan kita baca surah Kahfi, dianjurkan kita baca surah Yasin. Ini hari Jumat hebat ini. Kata Nabi dalam riwayat hadis Anas bin Malik, tidak akan diazab seseorang di dalam kuburnya apabila dia meninggal dunia di malam Jumat atau di hari Jumat. Jadi kalau kita ada orang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka orang ini tidak dapat fitnah kubur. Dalam arti kata tak diazab dia di kuburnya. Ini dia, tak diazab di dalam kubur orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Itu hebatnya. Jadi kalau bapak ibu ni mati, minta hari Jumat atau malam Jumat. Itu minta. Kalau bisa ni dokek kau je. Malam Jumat je hari Jumat depan kau. Kalau ni kalau ambo terakhir aja lah besok. Tapi ada satu hal yang unik dia. Apakah hadis ini itlaquhul am au khas? Hadis ini umum untuk siapa saja yang mati di malam Jumat, di hari Jumat, atau khusus? Hadis ini am yufidul khas, kata orang usul fikih. Hadis ini memang umum tapi ditlakkan kepada khusus. Apa? Khususnya kalau orang tu orang yang solat. Solat ikutnya nak semayang lah, minta mati di hari Jumat. Oh, nyahanyak ada malaikat mungkar nangkir. Ada orang kita tak mau dia solat. Solatlah kata kita ke bapak. Saya solat ini malas saya Pak Ustaz. Apa tu? Payah, capek berdiri duduk menungging terpahapu kata dia. Jadi nak takut mati. Saya tak takut saya Ustaz, karena saya selalu meminta berdoa Ustaz. Apa doa? Kalau bisa mati malam Jumat. Inya nak semayang dan minta mati malam Jumat. Walaupun mati malam Jumat di samping Kaabah tapi nak semayang, tetap diazab oleh malaikat. Tak ada ceritanya. Maka hadis ini am yufidul khas. Hadis ini umum berfaedahkan khas. Maksudnya orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Tapi bagi siapa? Bagi yang solat. Solat tu tiangnya tu. Haji buat 1000 tahun tapi nak semayang nak ada gunanya tu. Haji tiap tahun sampai 100 kali haji tapi tidak solat tak ada gunanya. Maka oleh kerana itu solat itulah dia bagian daripada sahib syariah. Itulah yang akan menyelamatkan kita daripada azab kubur. 645 solat isyraq. Setelah itu tanya jawab. Setelah itu sarapan. Aduh ya kan? Alhamdulillah. Baik, itulah kajian kita. Mohon maaf, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.